Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberikan waktu, kesempatan bagi kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu, supaya jiwa kami dapat dipuaskan. Kami menikmati perkataan Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dan menaruhkan perkataan-Mu untuk disampaikan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya mendapatkan berkat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10 kita akan baca. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Tema kita malam hari ini, hidup dalam kemerdekaan. Nah saudara, kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita selama 75 tahun. 75 tahun negara kita sudah merdeka dari penjajahan. Nah, kita sudah lama dijajah sehingga bangsa kita harus tunduk kepada penjajah. Tetapi merdeka oleh karena ada yang memperjuangkan. Sehingga setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan kita, kita mengingat para pahlawan. Kita mengingat pejuang-pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia ini. Kenapa kita perlu mengingat perjuangan mereka? Karena yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan, hidup dalam kemerdekaan, ada nyawa yang berkorban. Ada orang yang mati berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, demikian juga saudara-saudara, ketika bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, ditindas, diperbudak oleh bangsa Mesir waktu itu, mereka mengalami penderitaan. Mereka ditindas luar biasa. Mereka merasa tersiksa. Nah, di tengah-tengah penindasan itu, rupanya ada yang memperhatikan. Penindasan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah perhatikan. Allah bukan diam, saudara, tapi Allah memperhatikan penderitaan umatnya di tanah Mesir. Dan ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mendengar seruan mereka. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar seruan, lalu Tuhan juga yang mengetahui bahwa mereka sedang mengalami penderitaan. Tuhan peduli kepada umatnya. Apa kaitannya dengan kita pada zaman sekarang ini? Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah penderitaan bangsa kita.
yang sedang dialami saat ini. Padahal kita melihat bahwa bangsa Israel waktu mengalami penderitaan, penindasan, Allah tahu akan hal itu. Allah mendengar seruan mereka dan Allah mengetahui penderitaannya. Jadi sama halnya dengan kita sekarang. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, Tuhan juga mendengar seruan-seruan kita. Doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Nah, ketika seruan bangsa Israel sampai kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan perbuat? Ayat 8. Tuhan katakan, Aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan bukan hanya mengetahui, Tuhan bukan hanya tahu, mendengar, tetapi Dia juga campur tangan. Dia juga turun untuk melepaskan bangsa itu dari penindasan bangsa Israel. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, dari penindasan. Tapi apakah Firaun yang sudah mendapat keuntungan dari bangsa ini, yang sudah sekian lama memperbudak bangsa Israel, apakah dengan ringan melepaskan mereka? Tentu tidak. Raja Firaun merasa berat melepaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka karena mereka sudah mendapat keuntungan. Maka bagaimana cara Tuhan melepaskan bangsa Israel? Itu dari ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tidak gampang, saudara. Walaupun Allah mengetahui seruan mereka sudah didengar, tetapi dari pihak musuh, dari pihak raja, tidak segampang itu melepaskan. Maka Tuhan katakan, Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Dari pihak raja tidak akan membiarkan, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, saudara. Tangan yang kuat itu tangan siapa? Tangan Tuhan sendiri. Maka orang yang diperbudak, orang yang ditindas tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah keluar tanpa pertolongan tangan yang kuat. Maka tangan Tuhan yang kuat itu melepaskan bangsa Israel dari penindasan, dari perbudakan bangsa Mesir. Bagaimana cara Tuhan? Bagaimana terlihat tangan Tuhan yang kuat itu? Banyak tulah terjadi. Tulah ada 10 ya, yang diadakan oleh Tuhan. Itulah maksudnya tangan yang kuat. Tangan yang kuat itu memaksa Raja Firaun melepaskan bangsa Israel. Berarti bukan oleh usaha bangsa Israel dia bebas. Bukan oleh karena perbuatan mereka keluar dari Mesir. Tapi oleh tangan Tuhan yang kuat memaksa Raja Firaun harus memberikan, harus mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Ada 10 tulah terjadi, saudara. Tetapi 9 tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir pada waktu itu belum membuat Firaun menyerah. Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, anak sulung mereka mati. Anak sulung manusia, anak sulung hewan, semua mati. Inilah yang memaksa bangsa Mesir membiarkan orang Israel keluar. Raja Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakannya. Ini sama halnya, saudara, dengan yang kita alami saat ini. Tidak gampang keluar dari perbudakan dosa. Kita memang tidak diperbudak lagi oleh bangsa,
kita tidak dijajah oleh bangsa, tetapi kita diperbudak oleh dosa. Kita dikuasai oleh dosa. Dan ketika kita mau keluar, tidak gampang keluar, tidak gampang lepas. Harus dengan tangan Allah yang kuat, baru bisa kita lepas dari penindasan iblis, dari perbudakan dosa. Jadi manusia yang hidup di dalam dosa diperbudak oleh iblis, tidak gampang iblis melepas begitu saja. Bukan seringan yang kita bayangkan, tidak. Maka kita tidak mampu untuk melepaskan diri. Harus Allah itu sendiri bertindak. Maka ayat 8 tadi dikatakan, aku turun. Allah yang turun melepaskan umatnya dari perbudakan. Berarti Allah kita harus turun. Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Jadi melepaskan manusia dari perbudakan dosa, Allah yang turun melepaskan kita. Sama halnya dengan bangsa Israel. Allah dengan tangan yang kuat harus mati dulu anak sulung bangsa Mesir, barulah mereka bisa bebas. Nah, kalau demikian saudara, bagaimana dengan orang Israel waktu itu? Orang Israel ketika mereka diperingatkan oleh Tuhan bahwa malam ini adalah malam berjaga-jaga. Malam ini aku akan membebaskan kamu. Karena itu bagianmu lakukan. Bagian orang Israel waktu itu adalah menyembelih seekor domba, mengambil darahnya, lalu membubuhkan di atas pintu mereka sebagai tanda bahwa ini orang-orang yang percaya ada di dalam. Sehingga orang yang ada tanda darah di pintunya, mereka tidak mati anak sulungnya. Mereka bebas, mereka lepas. Inilah tangan Allah yang kuat. Tangan Allah yang kuat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tangan Allah yang kuat membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dengan cara apa? Harus ada korban. Bangsa Israel keluar, dikorbankan domba. Umat manusia keluar dari dosa, dari perhambaan dosa, dikorbankanlah darah Kristus. Itu gambarannya. Gambaran daripada darah anak domba itu adalah darah Kristus yang harus dikorbankan, membebaskan kita. Karena tidak gampang, kita tidak bisa. Dengan cara kita, dengan kekuatan kita, kita tidak bisa karena kita diperbudak, diperhamba. Harus tangan yang kuat yang bisa membebaskan kita. Nah, akhirnya saudara, Tuhan bertindak dan Tuhan mengutus hambanya, itulah Musa. Dalam ayat 10, diutuslah hambanya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Lalu di tengah pembebasan itu, ketika mereka keluar dari Mesir, apakah semuanya mulus perjalanannya? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Ketika mereka keluar dari Mesir, berjalan menuju satu tanah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, banyak tantangan, banyak hambatan, bukan mulus. Nah, maka banyak orang berpikir kalau sudah dibebaskan dari dosa, wah enak, perjalanannya ringan. Kita harus lihat perjalanan bangsa Israel ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir, keluar menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, banyak sekali kesulitan, banyak masalah, terjadi peperangan. Memang mereka tidak ditindas, Allah menuntun mereka, mereka berjalan bersama dengan Allah, tetapi di tengah-tengah perjalanan itu tidak mulus. Kadang mereka tidak ada makanan. Namanya berjalan ya,
Berjalan, makanan yang mereka bawa pasti sudah habis. Terus berjalan, lalu makan apa? Makanan tidak ada. Akhirnya di tengah-tengah tidak ada makanan, mereka berseru kepada Tuhan. Seruannya didengar oleh Tuhan karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka. Maka Tuhan memberi jalan keluar, turunlah manna. Tuhan memberikan jalan keluar dari persoalan mereka. Turun manna untuk makanan mereka. Jadi mereka tidak perlu bekerja. Tinggal pagi-pagi turun ambil. Tiap pagi turun ambil. 1 hari 1 kali cukup. Dia tidak bisa nimbul. Dia tidak bisa kumpulkan untuk 1 minggu. Tidak bisa busuk. Makanya itulah doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi dalam prakteknya seringkali kita malah mencari makanan kita 7 tahun kemudian, ya, dan menimbun gitu. Pada doanya tiap hari kita doa, berilah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Maka bangsa Israel waktu berjalan menuju tanah Kanaan juga demikian. Tuhan berikan makanan secukupnya. Kenapa? Ada Allah di situ kok. Ada Allah sumber makanan, sehingga Tuhan bisa berikan kapan saja, gak perlu kumpul-kumpul, gak perlu disimpan-simpan. Tiap pagi diturunkan Tuhan manna. Nah saudara, orang yang pada waktu itu ada yang khawatir, ya. Pada hari Sabat mereka disuruh tidak bekerja. Pada hari Sabat mereka tidak bisa mengambil manna. Itu peraturan yang diberikan Tuhan. Tapi ada yang khawatir, ada yang takut, gak kenyang, akhirnya keluar dia. Pada hari Sabat rupanya tidak ada. Tidak ada makanan, tidak turun manna seperti yang Tuhan katakan. Jadi apa yang Tuhan katakan rupanya Tuhan genapi, saudara. Tuhan janjikan, Tuhan yang menggenapinya. Nah yang kesulitan yang berikut apalagi yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya menuju Kanaan. Sering tidak ada air. Ketika tidak ada air, itulah Musa memukulkan batu. Waktu dia pukul batu, keluar air. Mereka bisa minum sampai kenyang. Tidak ada daging. Ketika tidak ada daging, bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Musa, di mana daging? Di Mesir kami sering makan daging, di sini tidak ada. Akhirnya Tuhan mendatangkan burung puyuh dan orang yang rakus sampai mati. Dia makan sekenyang-kenyangnya sampai dia mati. Ini bukti apa? Sudah keluar, berjalan bersama dengan Allah, disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, tapi masih khawatir. Ada masalah, benar. Ketika Indonesia merdeka, bukan berarti merdeka aman semuanya. Merdeka ya harus diisi kemerdekaan kita. Dibebaskan dari perbudakan dosa, harus diisi. Bukan berarti aku sudah bebas dari dosa, berjalan enak, aman, ringan, gak ada rintangan, gak ada kesulitan, gak ada masalah. Bukan seperti itu, saudara. Negara Indonesia memang tidak dijajah lagi oleh negara lain. Tetapi bukan berarti kita tidur-tiduran. Kita harus mengisi kemerdekaan kita. Kita harus hidup menghargai para pejuang kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Dengan mengingat perjuangan mereka, pasti kita hargai kemerdekaan dengan mengisinya, memakaikannya, hidup di dalamnya. Demikian juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang subur, ada susu dan madunya. Tentu ini memotivasi mereka, memberi gairah bagi mereka, memberi semangat kepada mereka. Ketika ada pun kesulitan, itu sudah ringan.
Dibanding tadi diperbudak, ditindas, sekarang lepas bebas bersama Allah menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika ingat masa lalu, ingat masa depan, ya ingat nanti apa yang akan didapatkan, pasti kesulitan itu menjadi ringan. Bukan bersungut-sungut, tapi ini bangsa Israel justru ada kesulitan sedikit, bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, tidak menyatakan Allah itu dalam diri mereka. Tapi ketika Tuhan menolong, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi. Ya, mereka memuji Tuhan. Ketika mereka dikejar oleh musuh, lalu di depan ada laut yang gak bisa dilewati, mereka terhimpit ya di tengah-tengah. Ada laut di depan, ada musuh di belakang, mereka terjebak, gak bisa lagi lari kemana-mana. Akhirnya minta tolong. Musa, kenapa kami harus mati di sini? Tapi Musa sebagai hamba Tuhan, dia melapor kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tuhan katakan, Musa, ambil tongkatmu, pukulkan ke laut itu. Akhirnya waktu dia pukul, laut terbelah menjadi dua. Ketika laut terbelah dua, bangsa bisa berjalan di tengah-tengah dengan tanah yang kering, dinding kanan air, dinding kiri air. Mereka berjalan sampai di seberang, mereka nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Begitu ada pertolongan, mereka nyanyi puji Tuhan. Begitu ada kesulitan, mereka bersungut-sungut. Apakah kita juga mirip dengan bangsa ini? Kita hanya berani menerima pertolongan, menerima berkat, kesuksesan, keberhasilan. Ketika ada kegagalan, kita langsung bersungut-sungut. Apakah seperti itu yang diharapkan Tuhan terhadap orang percaya? Orang percaya itu harusnya memandang ada Allah. Allah menyertai aku, Allah menuntun aku. Adapun kesulitan, ada Allah di dalamnya. Ketika kita melihat ada Allah di dalamnya, maka kesulitan itu tidak terlalu berat bagi kita. Seringkali kesulitan berat sekali karena kita tidak memandang Allah. Pandangan kita tertuju kepada masalahnya, bukan kepada Allah. Nah, ketika Tuhan tolong, mereka puji Tuhan. Ketika ada lagi masalah, mereka salahkan Tuhan dan hambanya Musa. Ini namanya iman yang kurang bertumbuh. Kalau iman bertumbuh, dalam situasi sulit pun harusnya bersyukur. Kenapa? Ada Allah. Jadi sekarang kita juga diperhadapkan kepada banyak kesulitan. Sesudah kita beriman, bukan berarti mulus semua. Orang yang dibebaskan dari perbudakan dosa sudah beserta Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Bukan semuanya beres. Ada masalah, ada kesulitan. Misalnya, orang yang sudah percaya, apakah lulus semua masuk perguruan tinggi? Tentu tidak. Ini namanya juga masalah. Bukan berarti, oh saya kan sudah percaya, saya kan sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, saya sudah menerima Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kenapa saya nggak lulus? Ini kan namanya masalah, kesulitan. Apakah Tuhan janjikan, kalau engkau sudah kubebaskan dari dosamu, maka semua yang kau minta, semua terjawab. Semua yang kau harapkan, semua jadi. Apakah itu yang pernah dikatakan oleh Tuhan? Tidak. Sama halnya dengan bangsa Israel tadi. Bukan Tuhan gak berkuasa mencukupkan apa saja yang mereka perlu. Apakah Tuhan gak berkuasa? Berkuasa. Tuhan sengaja membuat ada kesulitan supaya mata mereka tertuju kepada Allah.
kesulitan datang pertolongan, ini menyatakan bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa itu. Kesulitan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Ada jalan keluar. Ini menyatakan Allah menyertai bangsa Israel. Laut terbelah. Lalu ketika mereka sampai di luar laut itu, musuh mengejar. Musuhnya ditenggelamkan. Ini berarti bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah bertindak. Diizinkan ada masalah, melihat hati, mata mereka tertuju kemana. Jadi kalau demikian ketika kita beriman, Tuhan izinkan ada masalah, ingat itu. Dia mau melihat hati kita, pandangan kita. Apakah kepada masalah itu atau kepada Allah yang akan memberikan jalan keluar dari masalah itu. Supaya ketika kita tidak bersungut-sungut, ketika kita menerima masalah itu terjadi dalam hidup kita, nyata Allah ada bersama kita. Dengan demikian, orang lain bisa melihatnya. Dan orang lain pun bisa ikut mempermuliakan Allah kita. Tapi kalau kita hanya menerima keberhasilan saja, itu siapapun bisa. Yang tidak percaya pun kalau berhasil, semua akan menerima. Tapi di tengah-tengah kegagalan, di situ iman kita tidak goyah, di situ kita tetap mempermuliakan Tuhan, di situ tidak ada sumut-sumut. Inilah yang menyatakan Allah ada bersama kita, membuat orang lain yang melihat itu bisa memuji Tuhan. Dia ikut memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan ada masalah bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah dilepaskan dari perbudakan, bagi umatnya sendiri bangsa Israel. Diizinkan ada terjadi masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Tidak diperbudak di Mesir, tapi di tengah perjalanan mereka selalu menghadapi peperangan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan izinkan itu. Jadi kita pun beriman bukan berarti lepas dari peperangan. Sesudah kita dibebaskan dari perbudakan dosa, di dalam perjalanan iman kita menuju sorga yang kekal, ada peperangan terjadi. Tuhan izinkan kita masuk dalam peperangan supaya apa? Kita menang. Ketika kita menang dalam peperangan, barulah orang melihat, oh ada Allah yang menolong dia, membuat dia bisa menang. Ada Allah di tengah-tengah kita, membuat kita menang di dalam peperangan itu. Sama halnya dengan bangsa Israel. Walaupun bangsa yang lain, musuhnya yang memerangi dia lebih kuat, lebih besar, tetapi bangsa Israel menang karena ada Allah bersama mereka. Ketika dia mengelilingi tembok kota Jericho, runtuh. Kenapa? Allah di situ. Bukan mereka yang bertindak. Allah bertindak, bagian mereka hanya mau taat. Apa yang Tuhan katakan mereka taat. Cukup. Jadi bagian kita juga demikian, saudara. Sebagai bukti kita sudah dibebaskan, sebagai bukti kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita taat kepada Dia. Ada kesulitan, ada tantangan, ada peperangan, Allah yang akan bertindak. Bagian kita menjalaninya bersama dengan Dia. Nggak usah takut. Ada kesulitan, ada masalah, ada peperangan, ada kegagalan. Tidak usah bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, Allah yang ada pada kita tidak akan terlihat kepada orang lain. Tapi ketika kita menerima, mensyukuri semua yang jadi dalam diri kita, maka orang lain akan melihat ada Allah di dalam hidup kita. Apakah kita sama dengan bangsa Israel? Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan berjalan menuju satu negeri yang penuh susu dan madu. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bukan berjalan sendiri.
tapi dituntun oleh Allah, saudara. Kita pun sekarang perjalanan, kita berjalan bersama Tuhan menuju rumah yang kekal di surga. Jadi ada dua yang bisa kita lihat. Pertama, kita sudah dilepaskan dari perbudakan. Ini saja satu poin yang harus kita syukuri. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita bisa mengalahkan dosa. Kedua, mata kita tertuju ke rumah kita yang kekal. Dan sekarang kita hidup dalam kemerdekaan kita. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Pakailah kemerdekaan kita, berjalan bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan yang ada dalam diri kita terlihat kepada orang lain. Itu maksudnya hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kemerdekaan, biarlah orang yang memandang, melihat kita bisa memuliakan Tuhan. Karena walaupun kita hidup dalam kemerdekaan, bukan berarti perjalanan mulus. Negara kita juga sudah merdeka, bukan berarti semuanya beres. Tapi kita harus mengisinya, memakaikan potensi yang ada pada kita. Menjalani iman pun demikian. Walaupun kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan itu artinya pakaikanlah kemerdekaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dengan menghargainya. Bahwa untuk merdeka itu bukan hasil usaha kita, bukan kekuatan kita, tapi tangan Tuhan yang kuat yang sudah mengerjakan. Hargailah itu, pakaikanlah itu dengan hidup berjalan dengan Tuhan, taat kepadanya, dan tidak bersungut-sungut dengan semua situasi keadaan yang kita hadapi. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin tidak lulus ya dalam tahun ini, jangan bersungut-sungut. Mungkin saudara yang masih mengalami sakit penyakit yang belum ditolong, jangan bersungut-sungut. Lihat betapa menderitanya diperbudak oleh dosa. Dan pandanglah rumah kita yang kekal, yang akan perjalanan kita menuju ke sana. Berarti dalam menjalani sekarang hidup kita dalam kemerdekaan ini, isilah dengan apa yang bisa kita perbuat. Isilah dengan ucapan syukur kepada Allah. Isilah dengan ketaatan kepada Allah yang sudah membebaskan kita. Itu artinya hidup dalam kemerdekaan. Bukan berarti aku sudah merdeka maka semuanya beres. Aku sudah merdeka berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Bukan. Tetapi Tuhan izinkan itu ada terjadi. Tuhan izinkan ada kesulitan, ada masalah, ada kegagalan, supaya melalui itu iman kita akan terlihat menang. Kenapa bisa menang? Karena aku berjalan tidak sendiri. Aku berjalan bersama Tuhan, sehingga aku bisa menang di dalam peperangan iman. Kita berperang secara rohani, bukan perang jasmani lagi. Tapi kita perang rohani karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, berjalan bersama dengan Tuhan menuju rumah kita yang kekal. Kita diperhadapkan dengan perang rohani, dengan tujuan supaya lewat itu kita bisa menang. Ingat bagaimana bangsa Israel ketika menang melawan musuh. Yang termulia siapa? Tuhan. Yang terlihat siapa? Tuhan. Karena bangsa yang kecil mengalahkan bangsa yang besar, bangsa yang raksasa bisa kalah. Berarti ini bukan tangan manusia, tapi tangan Allah yang kuat itu yang bekerja. Jadi Tuhan sengaja izinkan ada peperangan di dalam perjalanan iman kita, ada kesulitan supaya kita bisa menang. Saat kita menang, maka Allah termulia. Tapi ketika saudara gagal, maka Allah akan diejek. Orang lain mengejek. Seperti itukah orang beriman? Dia aja gagal. Dia aja ketika nggak lulus bersungut-sungut.
Nah, ini berarti bukan termulia Tuhan. Harusnya lewat kesulitan orang beriman, Tuhan termulia. Lewat kegagalan kita, Tuhan termulia. Karena kita melihat ada Tuhan bersama dengan kita, sehingga segala yang Dia izinkan kita hadapi, kita bisa syukuri, kita bisa terima. Bukan hanya kemenangan yang kita syukuri, tapi kekalahan pun kita bisa syukuri. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Coba kita pikirkan, ketika Allah menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan, bisa kok dihambatnya semua bangsa-bangsa itu untuk tidak memerangi. Tapi kenapa sengaja Dia izinkan memerangi? Agar terlihat kekuasaan Allah nyata di tengah-tengah bangsa itu. Supaya lewat itu semua bangsa-bangsa yang menyaksikan juga bisa melihat Allah yang dipercaya oleh orang Israel dan menyembahnya. Itu tujuan Tuhan. Jadi dalam hidup orang percaya pun demikian. Ketika kita hidup di tengah-tengah kemerdekaan kita, merdeka dari dosa kita, Tuhan izinkan ada masalah, kesulitan, supaya terlihat Allah yang kuat itu. Ketika Allah yang kuat nyata di dalam diri kita, maka orang yang menyaksikannya akan memuliakan Tuhan kita, akan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Itu tujuan Tuhan. Jadi kita bukan sendiri lagi. Kita berjalan bersama dengan Allah. Berarti ada maksud Allah di balik yang kita alami. Ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada tujuannya melalui kegagalan, melalui kesulitan, melalui hambatan-hambatan, ya, peperangan-peperangan, jalani saja dengan memandang Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Supaya lewat itu orang lain bisa melihat Allah yang kita percaya. Bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang bertindak, Allah yang kuat, dan Allah yang mendengar seruan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pakaikan iman kita, hidup di dalam kemerdekaan kita. Jangan sia-siakan. Ada orang yang telah berjuang mati memperjuangkan negara Indonesia ini merdeka. Isilah kemerdekaan ini. Ada Allah yang memperjuangkan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Mereka harus menghargai itu. Ada Allah yang mati bagi kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hargailah itu. Jadi bukan melihat masalah, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, mensyukuri segala sesuatunya. Inilah renungan kita supaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa untuk masuk ke dalam kemerdekaan ada perjuangan yang begitu berat. Demikian juga dengan bangsa Israel. Ada banyak korban yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir untuk membebaskan mereka keluar dari perbudakan. Demikian juga dengan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dengan darah-Mu yang tertumpah, Engkau berkorban bagi kami. Dengan mengingat semuanya itu, kami boleh menghargai kemerdekaan kami. Kami hidup di dalamnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan semua tantangan, semua rintangan, hambatan, kesulitan, kegagalan yang kami hadapi, kami tahu ada Allah bersama dengan kami. Supaya lewat itu, Allah yang kuat itu terlihat di dalam kehidupan kami. Supaya orang lain yang menyaksikannya juga boleh melihat Allah dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.